sudah ada aturan penyebaran agama. Nggak boleh door to door, nggak boleh bagi-bagi pamflet, brosur, nggak boleh bagi-bagi sembako. Antum dakwahi orang-orang di kampung sana yang tidak sekolah pakai ilmu, ditolak sama dia. Kenapa? Tidak sekolah dia. Tapi kalau antum datang bawa sembako, diterima sama dia. Saya dakwah dokter ke NTT, rame-rame orang tua di sana menyerahkan ke saya anaknya untuk diislamkan. Bagus itu. Shalom teman-teman semua dimanapun kita berada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua di mana Doni Tan sangat bertentangan sekali dengan Ustadz Nababan, di mana Doni Tan mengatakan bahwa tidak boleh orang Kristen itu mengkristenisasikan dengan cara membagi-bagikan sembako. Itu sudah melanggar aturan. Sedangkan Ustadz Nababan sendiri itu sudah melakukannya, bahwa dia membagi-bagikan sembako untuk bisa mengislamkan semua orang-orang yang ada di NTT. Dan mari kita simak pembahasan yang dibahas oleh Andre Tunggal di video kali ini. Videonya yang berikut ini. Saya akan membahas tentang bagaimana dia melakukan legitimasi terhadap apa yang dia lakukan di channel YouTube-nya, ya. Dan ini adalah konteks dari bagaimana dia menjelaskannya terhadap wartawan CNN. Kita saksikan ini. Ini kegiatan saya disebut dengan apologetika. Kegiatan yang membela keyakinan sendiri. Ini adalah kegiatan perang pemikiran. Kenapa kita juga melakukan hal seperti ini pada zaman sekarang? Karena di Indonesia ini sudah ada aturan penyebaran agama. Aturan untuk pensiaran agama. Di bab 4 diatur. Nggak boleh door to door. Nggak boleh bagi-bagi sembako. Itu hal-hal sudah dilarang dan ada sanksinya. Pernah nonton nggak video? Ada misionaris bule teriak-teriak mengajak orang bertobat untuk masuk agama dia. Itu udah pelanggaran di tempat umum itu ya. Saya membahas yang ada di buku-buku yang di belakang saya ini dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk membentengi akidahnya umat Islam. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Dia mengatakan bahwa dia melakukannya dengan tujuan untuk membentengi akidah umat Islam, ya. Jadi, disinilah saya ingin tunjukkan kepada Anda semua bahwa ada standar ganda yang dilakukan oleh Doni Tan dan kelompoknya. Ya, saya pikir teman-teman kita tidak usah sebut siapa kelompoknya, tetapi saya berharap bahwa tayangan ini kemudian menyadarkan orang-orang bahwa melihat dengan lebih dalam fenomena apa yang terjadi dengan dunia perbandingan agama ini, ya. Doni Tan mengatakan bahwa kira-kira dia ingin ngomong dilarang menyebarkan agama kepada kami umat Islam, ya. Nah, teman-teman, tayangan yang tadi itu adalah tayangan yang saya berikan bantuan kepada teman-teman untuk memahami apa yang dikatakan oleh Doni Tan dan membuatnya jadi spesifik melalui apa yang disampaikannya dengan Boris Bokir, ya. Ini thank you untuk Pil Pahit yang udah kasih videonya juga ya. Saya lanjutkan, kita saksikan sama-sama dengan Doni Tan ini. Cuman masalahnya masih ada nih teman-teman dari kekristenan yang belusukan gitu. Belusukan dalam arti mereka mengajak orang yang sudah beragama untuk masuk agama mereka gitu. Itu masih ada. Oh, masih ada. Buktinya banyak. Oke. Itu kan sebenarnya dilarang. Di pemerintah ada aturannya. Nah, jadi teman-teman bisa melihat bahwa Doni sebenarnya sedang membicarakan tentang kekristenan atau orang Kristen yang melakukan penyebaran agama Kristen kepada mereka Muslim, ya. Dan dia mengatakan ini dilarang oleh aturan, oleh undang-undang, karena tidak boleh melakukan penyebaran agama yang demikian. Ini konteksnya. Sehingga kita bisa melihat bahwa Doni ini sebenarnya sedang melakukan counter terhadap yang namanya kekristenan yang menyebarkan agama kepada umat Muslim, ya. Tapi kalau misalnya kita menyaksikan dalam video yang lain, kita akan menemukan bahwa Doni yang sama yang mengatakan dilarang menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama adalah Doni yang sama yang mengatakan begini. Setelah ini kan sudah menjadi Muslim, kita dakwah sama-sama. Insya Allah. Kita ajak kita ajak ya siapa saja yang mendengar dakwah kita, baik itu yang Muslim maupun yang non-Muslim, untuk kembali ke Islam. Teman-teman sudah dengarkan kan?
bahwa dia mengajak orang ini untuk kemudian berdakwah kepada yang muslim maupun non-muslim untuk kembali ke Islam, atau dengan kata lain untuk memeluk agama Islam. Itulah sebabnya kenapa saya katakan inilah standar ganda Donditan dan kelompoknya. Di satu sisi dia mengatakan dilarang menyebarkan agama kepada kami, yaitu kepada umat Islam, ya. Tentu kami menghormati rekan-rekan yang muslim. Tapi di satu sisi yang sama dia mengatakan umat muslim harus mengajak non-muslim untuk memeluk Islam. Bukankah ini standar ganda? Ya, standar ganda sekali. Nah, teman-teman, kalau kita udah ngomong kayak begini, lalu kira-kira apa yang menjadi jawabannya? Itu kan karena kita di sini tempat mayoritas. Maklum dikit dong kalau mayoritas. Ya, kita ketawa-ketawa bersama-sama dengan Donditan, ya. Itu karena kami mayoritas, ya. Jadi ketika standar ganda yang kayak begini, akhirnya ujung-ujungnya apa? Ya, kalau kami boleh dong yang mengajak yang non-muslim masuk Islam, kan kami mayoritas. Padahal pada saat yang bersamaan dia mengatakan ada peraturan, undang-undang yang tidak boleh melakukan yang namanya mengajak umat yang sudah beragama untuk masuk jadi agamanya. Jadi ya udahlah. Itulah yang terjadi kan? Itulah yang terjadi. Kita mau bilang apa begitu kan? Nah, kemudian yang kedua, dia melakukan standar ganda yang kemudian kita bisa saksikan dalam video yang demikian. Di Indonesia ini sudah ada aturan penyebaran agama. Nggak boleh door to door, nggak boleh bagi-bagi pamflet, brosur, nggak boleh bagi-bagi sembako, ya. Itu hal-hal sudah dilarang dan ada sanksinya. Tetapi masih banyak yang melakukan di lapangan. Nggak boleh bagi-bagi sembako. Nggak boleh bagi-bagi sembako. Itu kan dilarang katanya. Tapi masih terjadi di lapangan. Iya, betul banget. Donditan, Koh Dondi. Seperti yang dilakukan oleh saudara kita ini. Melakukan bagi-bagi sembako. Antum dakwahi orang-orang di kampung sana yang tidak sekolah, pakai ilmu. Ditolak sama dia. Kenapa? Tidak sekolah dia. Tapi kalau antum datang bawa sembako, diterima sama dia. Saya dakwah dokter ke NTT. Rame-rame orang tua di sana menyerahkan ke saya anaknya untuk diislamkan. Bagus itu. Saya pergi ke NTT itu bawa menteng banyak saya uang. Saya kalau ke NTT bawa uang banyak saya. Rame-rame orang tua di sana menyerahkan ke saya anaknya untuk diislamkan. Ayah ibunya Katolik, anaknya disuruh masuk Islam. Kenapa? Karena metode dakwah saya mengikuti Quran tadi. Ustadz Nababan, ya ini saya udah lama nggak bahas dia. Dia mengaku bahwa metode dakwahnya adalah bagi-bagi sembako, Kodondi. Dan dia mengatakan dengan jelas di NTT banyak orang-orang yang menyerahkan anaknya masuk Islam, orang-orang Kristen Katolik di sana. Nah, kalau kita kembali lagi, Kodondi, kepada perkataan Anda. Di Indonesia ini sudah ada aturan penyebaran agama. Nggak boleh door to door, nggak boleh bagi-bagi pamflet, brosur, nggak boleh bagi-bagi sembako, ya. Itu hal-hal sudah dilarang dan ada sanksinya. Tetapi masih banyak yang melakukan di lapangan. Nggak boleh bagi-bagi sembako. Nggak boleh bagi-bagi sembako. Padahal yang melakukannya ya dari kelompok Anda juga, Kodondi, ya. Jadi ketika dibilang begini, ya sudahlah, jawaban Donditan adalah itu kan karena kita di sini tempat mayoritas. Maklum dikit dong kalau mayoritas. Itu kan dong, karena kita di sini karena tempat kami mayoritas. Maklum dikit dong kalau mayoritas. Sebenarnya saya memotong perkataan Donditan ini karena memang ini adalah jawaban ketika dia dipertanyakan sebuah pertanyaan kritis dari wartawan dari CNN Indonesia. Saya tuh sebenarnya agak sedikit kasihan juga ya sama wartawan CNN karena menurut saya dia ini orangnya baik dan bertanya dengan kritis, tapi akhirnya yang dia jawab jawaban ngeles ya. Pernah nonton nggak video ada misionaris bule teriak-teriak mengajak orang bertobat untuk masuk agama dia? Itu udah pelanggaran di tempat umum itu ya. Bentar. Bukankah kalau di masjid juga ngomong, ada yang ngomong agama-agama lain, artinya kan kadang-kadang kan ini seperti itu. Apakah nggak sama dengan ilustrasi yang tadi teriak-teriak di tempat parkir? Kalau di masjid memang tempatnya kan. Tapi kan ada speakernya, Mas. Hati-hati dengan ini, bahwa ini yang benar ini, jangan sampai, misalnya begitu kan, orang lain
kedengaran itu misalnya gitu. Ya, Ini kritik ya, ada kritik ya, macam itu ya. itu kan karena kita di sini tempat mayoritas. Jadi itu dia videonya teman-teman. Itulah cara mereka ya. Mereka mengatakan bahwa tidak boleh orang Kristen itu memberitakan Injil di muka umum, atau mereka tidak boleh mengkristenisasikan orang-orang Islam dengan cara membagi-bagikan sembako. Padahal mereka sendiri melakukan hal yang sama. Mereka seolah-olah menganggap diri mereka sebagai mayoritas sehingga mereka bebas untuk melakukan apa yang mereka mau, sedangkan minoritas mereka melarang keras untuk memberitakan atau mendeklarasikan imannya kepada non-Kristen. Jadi itu sangat tidak konsisten dan tidak sesuai dengan perkataannya sendiri, teman-teman. Jadi itu namanya keliru. Itu keliru dalam memahami setiap dakwah, dan mereka juga tidak mengerti apa itu pemberitaan Injil. Dan kiranya melalui video ini kita bisa mengerti siapa mereka yang sebenarnya. Mereka lah yang melakukan pembagian sembako kepada orang-orang Kristen supaya masuk Islam. Dan biarlah kita bisa menilai mereka, bagaimana perkataan mereka dan bagaimana tindakan dan perilaku mereka. Demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.